Saya selalu kalau udah beli daging dari supermarket, saya akan cuci kembali. Ada sebahagian orang mungkin tidak cuci, karena katanya sudah dicuci di sana. Tapi saya selalu akan cuci kembali di rumah ya. Jadi saya akan masak ini sampai betul-betul ini ya teman-teman, betul-betul lembek sekali. Karena saya suka ya. Nggak tahu lah sekarang parutan kelapa mesin itu masih ada apa tidak yang listrik. Soalnya kalau saya belanja di tempat tetangga saya, dia ada parutan sendiri yang kayak baskom, terus dalamnya itu ada putarannya, yang kayak apa itu pokoknya gitu lah yang bergerigi tengah-tengahnya itu terus maruk kelapa kan, gitu kan. Nah ini bisa parut ubi di situ juga, udah bisa jualan kan, jualan cemilan, jajanan pasar. Enak tenan, sampai ngeliur, enak loh. Ya, tahu gini dari dulu saya sudah masak-masak ini ya. Hai guys, selamat pagi, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Selamat datang ke dapur saya. Kembali lagi kalau sudah suasana yang di sini. Berarti saya mau memasak, teman-teman. Hari ini saya mau memasak makan siang untuk saya sendiri. Karena kalau jenis yang begini itu si Dedi sama Isabella dan Netanya nggak akan makan. Jadi selalunya kalau yang begini-gini saya sendiri yang makan. Saya hari ini mau menggulai. Menggulai ini apa? Kaki sapi. Tulang-tulang sapi, ini bagian kakinya, bagian itunya kayaknya. Karena dibuat di sini beef feet skin on. Berarti yang telapaknya itu. Jadi telapak sapi dengan yang ini beef leg bone, berarti kakinya. Tulang betis, tulang kaki itu. Ya, pokoknya itulah, ini tulang kaki, ini tulang telapak kaki. Jadi ada dua bagian yang saya akan gulai hari ini. Saya mau mencoba, ini pertama kali saya yang bagian telapaknya ini saya mau masak. Dan ini saya udah sering buat untuk bakso. Tapi kali ini saya mau buat kayak ala-ala kikil gulai gitu. Kikil kah? Tulang, pokoknya tulang lah ya. Nah, saya cuci dulu. Habis itu nanti saya mau membuat kemplang ubi atau kemplang singkong. Ini kalau di kampung saya dipanggil ubi kayu. Di Siantar ya, saya asal Siantar. Jadi ini dipanggil di tempat saya ini ubi kayu. Setiap saya bilang sama teman saya mau masak ubi atau saya mau makan ubi. Dipikir ubi itu kan ubi rambat jenis yang kayak sweet potato itu yang ubi. Yang benar-benar kalau di Jakarta dipanggil ubi itu yang ubi apa ya? Ya ubi potato, sweet potato kalau di sini. Nah, kalau di kampung saya yang ini itu dipanggilnya ubi kayu, singkong. Jadi saya mau membuat kemplang. Semoga aja berhasil karena ini adalah kemplang pertama yang akan saya buat. Oke, saya bersihin dulu ininya teman-teman ya. Tulang-tulangnya saya cuci dulu. Habis itu saya akan siapkan bahan-bahannya di sini dan kita akan mulai menggulai karena akan makan waktu beberapa jam kan. Soalnya ini alot. Oke, kita cuci dulu yuk. Nih, tulang yang begini, guys. Saya suka yang ada lemaknya begini ya. Jadi kalau dimasak itu kan dia berasa. Tuh, lumayan. Itu ada daging-dagingnya juga. Jadi lemak, daging, tulang bercampur lah semua di sini 3 jenis. Sendiri yang makan, kapan ngabisinnya ya? Lumayan banyak ini, tapi nggak apa-apa. Sekali makan kan 3 daging. Saya selalu kalau udah beli daging dari supermarket, saya akan cuci kembali. Ada sebahagian orang mungkin tidak cuci, karena katanya sudah dicuci di sana. Tapi saya selalu akan cuci kembali di rumah ya. Semua saya cuci kembali sebenarnya. Karena kan kita nggak tahu mereka cucinya bersih apa tidak, apa udah jatuh dimasukin balik. Soalnya saya nggak percaya. Saya dulu pernah jadi waiter di restoran, jadi saya tahu cara kerja itu kadang-kadang kan sebahagian orang itu ambil shortcut gitu. Bukan, kita nggak boleh percaya semua orang gitu ya teman-teman, karena kan tergantung kemalasan dan kerajinan orang tersebut gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin pihak, udah bersih, malas gitu kan. Jadi kita harus cuci balik lagi gitu. Oke, udah selesai ini aja. Pastiin dia nggak bau amis. Ini nanti saya akan cuci balik saya punya singki. Saya akan pakai section yang ini biasanya untuk
cuci daging, habis itu saya siram air panas. Alright, mari kita buat bumbunya dulu. Udah teman-teman, kita buat bumbunya dulu yuk. Alright. Nah ini seperti biasa bumbu-bumbu untuk gula itu yang basic-basic kita pakai seperti biasa aja ya teman-teman. Jadi ini ada bawang putih, bawang merah, ini saya pakai paprika merah dengan cabai supaya jangan terlalu pedas. Soalnya cabai yang begini kalau dimasukin semua terlalu pedas, jadi saya pakai paprika. Karena kebetulan saya nggak ada cabai besar yang jenis lain gitu, yang biasa kita pakai untuk menggulai. Jadi saya pakai paprika aja, hampir sama rasanya. Dan di sini saya ada ketumbar, ada kemiri sama merica. Ini nanti kita akan haluskan. Di sini ada buah pala dengan kunyit. Saya pakai yang serbuk karena saya tidak ada yang fresh. Dan ini untuk bahan yang nanti akan kita masukkan ke dalam setelah kita tumis bumbunya, yaitu daun salam, daun jeruk, kapulaga, bunga lawang, kapulaga lagi, lengkuas dengan serai. Saya tidak ada jahe hari ini, saya skip dengan saya tidak ada kayu manis. Jadi semoga aja jadi rasanya lebih enak nanti karena saya akan tambahin powder aja nanti untuk kayu manisnya. Oke, kita blender dulu yang ini ya teman-teman. Oh, tadi saya lupa bilang sama kalian kalau saya ada santan di sini juga. Oke, mari kita masukkan bumbu-bumbu halusnya dulu guys. Ini pakai blender imut seperti biasa. Harus ketatkan. Ini mata saya nggak tahu loh sekarang ini asik berkedip-kedip aja. Katanya itu karena stres atau karena alergi. Tapi saya bilang alergi karena sekarang udah mulai musim semi. Sekarang ini di luar udah mulai pada bertumbuhan kan tanaman-tanaman. Antara dua katanya. Ada satu stres dengan alergi. Jadi mungkin saya dua-duanya. Makanya ini berkedip-kedip kayak main mata gitu. Gede-gede gitu. Nggak enak banget, janggal. Jadi kayak kadang-kadang kita buat sesuatu itu kadang-kadang saya gini. Berhenti dulu gitu. Oke lah kita back to the topic. Kita masukkan dulu bumbu-bumbu kita ini semuanya. Cabai. Itu kan. Oke. Semoga aja ini tempatnya ini muat. Kalau nggak muat berarti 2 kali. Soalnya imut-imut. Saya masak banyak ya, jadi bawang-bawangnya ini agak banyak. 2 kali deh, nggak muat. 2 kali lah ya bawangnya terakhir. Kadang-kadang kalian bilang kan, kenapa terlalu banyak banget pakai bawang? Tuh saya pakai bawang banyak begitu karena saya masak banyak satu. Dan yang kedua bawang di sini itu tidak, ini sekalian manasin. Tidak, kadang-kadang itu tidak, rasanya tidak seenak atau sekuat rasanya kalau kita beli bawang di Indonesia teman-teman. Saya nggak tahu kadang-kadang itu saya pakai sedikit, ternyata rasanya udah berasa gitu. Saya pakai banyak, kurang rasa. Pokoknya makanya saya udahlah. In general saya pakai bawang banyak gitu. Oke. Sampai nggak bisa ditutup. Kita kurangin lagi. Nanti 2 kali ini kan mata goyang-goyang lalap. Karena saya, udahlah nggak usah komplain lah, capek komplain. Ideas? Alright, kita tumis yang ini dulu ya. Baru yang kedua, ronde kedua itu kan nanti kita blender. Nih, masukkan lagi yang second batch ya. Nih, selanjutnya kita masukkan serai, lengkuas. Saya nggak blender lengkuasnya, biarin aja. Daun salam, daun jeruk dengan bunga lawang. Habis itu kita masukkan kunyit dengan kapulaga sedikit. Kunyit serbuk. Ini kapulaga sedikit, nanti kurang kita tambahin. Seperti biasa, kita akan agak-agak aja ya. Can I have what? Play-Doh, please. Okay. Give me a kiss. Cepat, give me a kiss dulu, baru bisa. Kan harus disogok dulu mamanya. Cepat, harus dikaji. Dengan ciuman. Mau Play-Doh begitu? Ada Play-Doh adik rupanya? Yeah. Oke, ayo kita ambil yuk. Ke atas dulu saya ya. Dia mau minta mainan daripada kamarnya dia, Play-Doh. Saya simpan dalam lemari. Kita ke atas dulu, guys. Mana Play-Doh adik? Mana coba? Tahu rupanya adik mana Play-Doh? Di mana dibuat sisi? Yang mana? Ambillah. Oh, itu bukan Play-Doh, itu Sentoy. Tapi nanti baby serain macam mana? I'm gonna do it with paper. Pakai paper? Katanya pakai alas biar jangan kotor. Ini lemari nggak ditutup? Lemari adik tutup dulu.
Lupa dia. Tutup lemari dulu. Lupa kau ya. Bisa? Oke, awas adik masuk ke dalam, kejepit kau nanti keluar. Bisa, mama bantu ya, mama bantu dari sini, awas. Dorong dari sini gini. Good job, bud. Oke, let's go. Ayo, Play-Doh. Bukan itu sentoi kan? Ini kita suruh Netene main atas meja ini, terus saya kasih plastik biar jangan kocor. Ya kan? Bisa mundur sedikit, Pak. Oke, bentar ya. Mama ambil plastiknya bentar dulu, bentar dulu. Ini jangan dikeluarin dulu lah, kan belum mama kasih plastiknya. Masukkan dulu. Aduh, gatal. Ini pakai plastik ini. Hop. Sini bentar, tarik nak. Tarik sana sedikit. Lagi, roll. Udah? Lagi roll. Oke, good job. Udahlah, lepas. Enggak sia-sia kita nanti nak. Gini sayang, gini sayang. Udah bentar, mama potong dulu, Pak. Biar jangan berantakan. Iya, enggak lengket ini. Pakai kertas aja lah, kok jadi kurang kerjaan ya? Enggak lengket. Ayo dulu. Snow Castle? Ya. Oh, mau itu? Ya. Kalau begini adik di bawah aja lah, boleh? Di bawah aja, on the floor. Di lantai boleh ya? Di lantai aja. Ini mau kasih lebar ini. Ayo turun di bawah, yuk turun. Baik, kertas di lantai aja, ayo di lantai. Netenya kita biar aja di lantai ini main. Ini pasir-pasir ini, karena itu agak sedikit berminyak. Jadi kalau di atas meja tadi agak repot ya, dia susah begitu. Udah kayak di pantai kau kan? Are you in the beach? No, ya udahlah adik main, mama masak dulu ya. Oke? Ini masih dalam proses ya teman-teman. Saya tutup aja dulu biar jangan mercak-mercak. Nanti kita akan kembali lagi dengan gulai saya ini. Lupa nunjukin kalian tadi ini dagingnya setelah saya sudah cuci. Kayak ada bulu-bulunya, tapi nggak apa-apa lah, emang harus begitu kan ya. Wih, pasti mantap ini nanti, gengs. Mantap. Kolesterol akan bertambah. Ini bumbunya udah bisa ya teman-teman. Ini saya udah tumis, udah sampai naik minyak begitu. Kita masukkan daging kita yuk, tulang-tulangnya maksud saya yuk. Wow. Nih. Nah. Wow. Op. Lengkuas serainya. Serainya ke sana kemari. Ini nanti saya akan bakalan beli apa panci kayaknya yang agak dalam karena kita rencana mau masak-masak lagi di sini, mau buat baksonya akan dibuat di tempat Mami Jowo, tapi acaranya akan dibuat di sini. Jadi saya mau membuat kuahnya, nanti saya rencana mau membeli panci yang agak dalam untuk buat kuah bakso guys, atau enggak lebar. Saya rasa dalam lah ya. Aduh ini gatal mata, kenapa berkedip-kedip hari ini. Ini saya tutup dulu, saya akan biarin dulu dia matang. Nanti saya akan masukkan santan agak terakhir sedikit, biar bukan terakhir sedikit ya. Udah dagingnya udah mulai kayak rada-rada matang gitu. Habis itu biar jangan nanti pecah minyak guys. Soalnya kalau saya masukkan sekarang nanti kan saya nggak bisa jagain. Saya ini sinetinnya. Oke kita biarin dulu ya. Tutup balik. Ini saya beli di Walmart waktu itu. Saya tidak tahu lah ini bakalan bagus bagaimana ubinya ini. Singkong lah ya. Nanti ada yang bilang Kak itu ubi, itu bukan ubi, itu singkong. Ini begini. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Besar banget loh, panjang. Ini pisau saya kebesaran ya. Apa teman-teman, biar puas. Enggak begitu lekang. Jadi saya kupasin dulu ya teman-teman, saya urus dulu si Netena itu udah manjat, dia udah manjat. Sebelum anak saya jatuh, nggak jadi makan kemplang nanti. Ntar ya. Lihat tuh kan, dia mau ambil snacks. Dari kedai mamaknya, ini toko-toko mamaknya, ini supermarket mamaknya, dia mau snacks. Nah dia angkatnya kursi, mau snacks yang mana Pak? Dari sini. Nggak muat kita dua sini. Coba apa di mulut adik? Kau kan makan siang itu. You eat lunch, after you eat your lunch, then you can have your snacks. This one keep it for later, okay?
Keep it for later. I want some. Iya, awas lah kepala adik jatuh. Ini untuk nanti turun. Wow. Mau yang mana? Ini jualan mama jualan. Mama jualan. Ayo 3.000 satu 3.000 jajan. Apa ini? Jolly Rancher. Oke, ambillah. Tapi nanti dimakannya. Nanti dimakan. Ini aja, itu udah dibuka. Nah, nggak mau lah saya. Nggak mau saya. Ini aja, itu udah dibuka. Nggak mau, ini udah dibuka. Ini nggak tahu siapa yang buka ini. Nggak boleh buang. Nggak tahu siapa yang buka. Nanti sakit perutmu. Ini satu lagi makasih ekstra. Apa ini? Ini bukan iya, bukan bubble gum kan? No. Oke. As dulu. Kita simpan balik. Strawberry. Iya, adik makan dulu. Ayo, turun. Kau kan, kenapa lo? Kursi ini kau naikkan. Apple. Iya, ini kursi sampai masuk ke dalam pantry. Aduh, alah, hai macam mana kau bisa masukkan tadi ini? Nathaniel, ini kursi pas-pasan lo sama pintu. How did you put it inside? I got a strawberry and an apple. Iya, ini macam mana tadi masukkannya ke dalam? Bisa muat ya? Ini kita kasih kaldu sedikit ya teman-teman. Terus kita kasih garam secukupnya. Nanti kita akan rasa kembali ya. Nanti kalau garamnya itu kurang kita akan rasa kembali ya teman-teman. Karena saya belum masukkan santan ini. Saya mau biarin dulu daging saya empuk sedikit lagi. Oke. Nah ini sambil-sambil saya mau parut dulu ubi saya ya teman-teman. Karena ini kalau mau buat kemplang kita akan parut ubinya. Mau air? Mana air adik tadi? Itu ada air adik di meja. Loh. Kok begini ya? Padahal ini udah paling halus loh. Udah jadi kayak cheese. Bentar, kita cari ke bagian sini ini. Ini mungkin. Nah, kita mau yang halus. Kok jadi kayak yang tadi itu kayak cheese? Aduh, ini kok jadi kayak cheese. Giniin, lapisin. Oke. Kok maruknya kayak cheese ya? Ini saya teringat aja kemarin waktu saya belanja di Walmart. Saya teringat, oh saya kepingin kemakan kayak godok-godok singkong, godok-godok ubi, atau kemplang. Terus saya pikir, udahlah bikin kemplang aja lah. Kebetulan saya ada kelapa parut yang bekas sisa daripada saya buat lupis kemarin. Gitu, gengs. Semoga aja ini cukup ubinya ya. Soalnya ubinya saya beli satu aja. Karena keseringannya, kayak sedikit sekali loh. Mau jadi kemplang, apa ini nanti kemplang? Sedikit juga ya. Saya pikir udah banyak ini. Karena besar, panjang kan. Ya. Kalah Jim. Ini kalah Jim ini. Terlalu ini dia. Terlalu keras. Mengalahkan Jim. Kalau di blender ntar kehalusan ya. Ada airnya lagi. Atau gini aja lah. Aduh. Pegal guys. Ini kita sambil lesehan ya teman-teman. Soalnya tadi berdiri itu agak sakit. Marut. Udah kayak di kampung kita. Wah, lebih cepat tuh. Tenaganya juga lebih terkumpul kalau begini. Saya takut sebenarnya ini kepotong tangan loh. Soalnya tajam banget ini. Kita punya parutan. Korek dari dalam. Tuh. Kalau di kampung kan ada parutan kelapa itu kan yang pakai mesin gitu. Kan kalau di sini kita parutnya begini. Kalau di kampung itu tinggal putar-putar gini aja antar ke tukang parut kelapa, kasih dia berapa ratus perak, 1.000, saya lupa. Gitu. Soalnya di rumah saya tukang goreng. Jadi tinggal disuruh diantar ke tempat parut kelapa itu aja. Orang yang jualan kan diparutnya bisa ini. Enggak tahu lah sekarang parutan kelapa mesin itu masih ada apa tidak yang listrik. Soalnya kalau saya belanja di tempat tetangga saya, dia ada parutan sendiri yang kayak baskom, terus di dalamnya itu ada putarannya, yang kayak pokoknya gitu lah yang bergerigi tengah-tengahnya itu, terus maruk kelapa kan, gitu kan. Nah ini bisa parut ubi di situ juga. Jadi dulu mama saya jualan gorengan, jadi sering ngantar ke tukang kedai sebelah itu untuk marut ubinya, marut singkong gini. Palingan dikasih berapa gitu, dulu zaman berapa ya, tahun 1990 berapa gitu lah. Pokoknya mama saya waktu saya dua anak kecil-kecil. Tapi sekarang saya nggak tahu lagi masih musim apa tidak, apa ada lagi yang otomatis yang tinggal masukin begini kelapanya baru terparut kan, kita nggak tahu. Soalnya kan makin lama teknologi makin canggih, jadi pasti berubah-ubah ya. Saya nggak pernah lagi lihat itu parutan soalnya.
Oke lah, saya parut dulu ya teman-teman. Ini tadi ada ubi singkong yang saya sudah pun parut. Kita akan tambahin kelapa. Ini kelapanya biasanya kalau ubinya ini 500 gram, kita buat 100 gram kelapa, 1 kilo 100 gram 200 gram kelapa. Atau enggak kita agak-agak sesuai dengan selera aja ya. Ini saya agak-agak. Saya pakai, nanti kalau kurang saya tambahin. Untuk kelapanya, ada yang enggak suka kelapa, pakainya dikit. Tapi saya suka pakai kelapa biar lebih enak aja. Ini vanilla extract. Kasih sedikit, kira-kira 1 sendok. Dan garam. Udah, gini aja gengs. Nanti saya akan rasa sedikit ya. Nggak mau kasinan. Nih. Nanti kita akan bentuk begini, dia gepeng sedikit. Gini. Nanti saya bentuk bentar ya. Saya iniin dulu. Garamnya kasih sedikit lagi karena tadi saya rasa kasih kurang sedikit. Ntar lagi kasih gula juga nggak bakalan ini ya. Asin-asin manis gitu gengs. Tambahin sedikit kelapa. Ini kelapa sisa yang kemarin. Saya masak lupis. Nah ini kalau kemplang ini ada sebagian yang pakai tepung tapioka sedikit. Kasih tepung, saya nggak mau pakai tepung karena kadang-kadang itu dia kayak chewy. Rasanya, perasaan kali ya, perasaan udah pernah buat. Nggak, saya selalu lihat orang buat, pernah buat gini teman saya. Makanya saya pingin buat, ini apa kok merah? Dari mana ini merah? Udah kayak ada carrot. Mungkin saringan saya tadi itu waktu saya maruk carrot, mungkin ada sisanya nggak bersih dicuci. Oh jadi orange, ada carrot. Tambahin sedikit lagi deh, garamnya kurang garam. Oke, ini kita bentuk-bentuk dulu ya teman-teman. Kita akan bentukin dia gepeng aja. Saya suka yang gepeng, kemplang gepeng. Nggak kemplang yang lonjong, saya suka kemplang yang gepeng. Saya ini dulu, habis itu saya goreng. Dan kita kasih air gula gini. Oke, kita lanjut yuk. Ini udah cucuk, ini kita simpan lagi. Belum bau kok. Santan. Secukupnya aja. Kalau sekiranya dia bilang, Kak selalu masak pakai santan. Itu karena yang saya videoin. Di luar saya videoin itu, saya ada juga masak beberapa barang. Makanan, bukan barang, makanan maaf. Tanpa santan. Jadi yang saya kebetulan yang saya masak yang gulai-gulai, rendang-rendang begitu itu memang membutuhkan santan. Jadi kelihatannya saya itu sepertinya selalu masak yang bersantan-santan aja gitu ya kan. Sebenarnya tidak teman-teman. Karena ada beberapa itu di balik layar yang saya nggak videoin. Kayak tumis-tumis, goreng-goreng, ayam goreng, apa semua itu nggak pakai santan. Jadi ini yang kalian lihat aja ya. Kurang, biar lebih berlemak. Ini sambil-sambil mencetak, kita panasi minyak kita ya teman-teman, biar kita menghemat waktu. Tuh. Nah, kita goreng kemplang pakai minyak. Ini yuk kita cetak dulu kemplang kita. Tadi udah jadi begini teksturnya. Jadi nggak boleh terlalu berair ya teman-teman. Nanti bakalan ini dia lepas. Mari kita coba. Bisa tidak saya buat kemplang? Kalau bisa nanti kita buat jualan. Jualan berjalan. Langsung dipanggil sama HOA. Nggak boleh jualan katanya. Kita kena lah kita. Kena tegur sama HOA. Kita nggak boleh jualan. HOA itu di sini kayak orang yang jaga perumahan, ada kantornya kan. Jadi kita itu ada rule dan regulation-nya kalau buat sesuatu itu dengan rumah kita. Nah sekiranya nanti saya mau cat rumah aja, cat yang di belakang, cat yang di depan, pokoknya kita nggak boleh sembarangan ngecat rumah itu warna sesuka hati kita gitu ya guys. Karena mereka ada standar warna. Maksudnya biar di perumahan itu, biar harga rumah itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi maksudnya rumah kita itu nggak lain dari yang lain, jadi nggak kalah dengan pasaran gitu kayaknya. Nah gitu nih, saya mau buat ini ya. Jadi setiap perumahan di sini tuh kita pakai HOA dan ada juga perumahan-perumahan yang tidak pakai HOA. Itu saya nggak tahu mereka peraturannya bagaimana. Memotong rumput, nanti kalau misalkan kita di luar juga rumput kita terlalu tinggi, kita tidak potong, maka HOA akan ngasih kita surat. Itu HOA kepanjangannya Home Owner Association kalau nggak salah saya. Kayak gitulah pokoknya yang mengincas-incas lah.
kantornya gitu. Manajemen kantornya, manajemen gengs. Nih, kita goreng dulu ya. Nih kemplang kita tadi teman-teman. Saya menjaga netenya, saya lupa. Membalikkan dia ada yang sebagian gosong, ada yang sebagian tidak. Jadi kita lihat dan semoga aja berhasil ya. Nih sementara di sisi lain kita punya gulai ini. Rasanya juga sudah mantap, tinggal menungguin ininya. Tinggal menungguin daging-dagingnya ini empuk. Jadi saya akan masak ini sampai betul-betul ini ya teman-teman, betul-betul lembek sekali. Karena saya suka yang begitu. Keluar daripada tulangnya dia. Ini kemplangnya udah masak teman-teman. Saya sebenarnya udah rasain udah setengah habis. Belum dikasih gula ini ya. Ini masih ubi yang kayak gini. Rasanya sudah enak karena udah ada manis-manis daripada ubinya dan asin-asin yang saya kasih garam tadi. Kayaknya saya berhasil deh. Nih. Belum ada gulanya ini, tapi saya sudah mau rasain dulu. Jaga sedikit kecoklatan. Tadi saya nungguin si netennya kan, dia minta kencing. Saya lupa, membalikkan. Panas. Ini itu udah enak sekali. Ininya aja. Jadi saya mau tester di belakang layar. Tapi saya nggak dikongsi sama kalian. Sebelum pakai gula. Enak. Lebih singkong. Jadi kangen di kampung tuh. Kita ini nggak perlu lagi pakai. Nanti ya sayang. Oke. Kenapa saya bilang saya nggak perlu pakai tepung tapioka lagi? Karena kan daun singkong ini udah ini dia udah kenyal, udah kayak tepung ya, tepung kanji kan singkong tuh. Nah, jadi kita nggak perlu lagi kalau saya rasa pakai tapioka karena dia jadi alot. Maka itu saya nggak pernah pakai, nggak pernah. Makanya saya bilang saya nggak mau pakai tapioka karena ini sudah kenyal. Nanti yang ada ini jadi kayak karet. Ini dia, ini yang udah mau kelar. Ntar lagi tinggal buat air gula. Mau bikin cendol lah. Kalau dari tadi pun mamanya syuting dia pingin ikut, dia mau buat cendol lah, mau buat ini. Ini aja udah belum siap loh. Nggak tahu mama makan malam ini. Malam atau siang? Apa? Dari tadi loh dia ini gangguin saya. Ini kalau masak begini dia karena dia mau ngajak main, tapi saya dari tadi udah masak aja di sini. Gregetan dia. Ini saya masukkan air sedikit aja dulu. Nanti saya akan agak-agak. Dan ini gulanya. Secukupnya aja dulu ya. Ini semua saya takaran agak-agak. Ini kalau gulanya udah berbuih-buih gini kita boleh masukkan ya teman-teman. Ininya. Kemplang kita yang tadi. Terus kita akan aduk-aduk. Aduk-aduk sampai matang. Sampai gulanya menyatu. Sendoknya juga deh, lengket gula-gulanya tuh. Kemplang, singkong sudah mau jadi. Aduk aja terus sampai dia kering gulanya. Tuh ini udah kering di sini. Panas. Teman-teman, kemplang ubi saya udah jadi. Tinggal kita angkat ya. Ini gulanya juga udah kering. Udah bisa jualan kan? Jualan cemilan, jajanan pasar. Nih, gengs. Misi kemplang saya, kemplang singkong. Akhirnya loh, jajanan pasar buat sendiri. Ini pertama kali saya buat kemplang, berhasil. Udah dua-dua udah mantap ini loh. Saya berhasil hari ini masak santai. Karena kan, apa ini namanya, saya punya gula ini kan tinggal dibiarin aja gitu. Masak sendiri, yang penting tadi bumbunya udah masuk. Dan kemplang ini aja yang saya jaga-jaga tadi takut ini. Gosong juga, ada yang gosong. Oke, ini saya akan biarkan, saya tutup balik. Ini nanti untuk makan malam. Kemplang perdana. Kita rasain dulu ya, soalnya saya masih udah lapar. Mantap. Enak tenan. Sampai ngeliur. Enak loh. Ya. Tahu gini dari dulu saya sudah masak-masak ini ya. Pertama kali aja waktu saya belanja di Walmart, saya bilang, oh itu ada ubi kayu.
mau diapain ya? Selama ini saya ubi kayu saya goreng aja. Saya nggak terpikir mau buat kemplang gini. Panas guys. Tuhan. Ternyata saya bisa buat. Jadi ikut teman-teman. Enak. Jaga agak aja ya takarannya. Kayak tadi saya rasain ubinya. Ubi kayunya atau singkongnya. Udah setelah dikasih garam sama kelapa. Kita rasain aja tadi. Enak memang betul mantul. Sama kasih yang dulu lah. Untuk snack saya masih panas loh. Yuk lanjut. Ini kesudahan nih teman-teman. Ini udah matang. Tapi saya kayaknya nggak makan malam ini. Saya makan besok aja ya. Soalnya kalau malam saya nggak bisa makan banyak. Nanti ini pasti bakalan makan banyak. Tuh. Udah selesai masak. Cuma nggak mampu memakan malam ini. Tadi kan nungguin dia sampai ini apa namanya sampai lembek. Ini udah benar-benar lembek. Ini udah lunak, udah enak banget, udah empuk. Tuh. Besok aja kita makan ya. Nih sekarang si Daddy mau cobain kemplang. I like the sugar on the outside. Katanya ini udah kayak donat. Did you say it's got coconut? Iya, coconut inside, kelapa. Oh, inside. Inside. I mix it with cassava and coconut. Ini katanya udah kayak flat donut, donat rata, donat lepeng. It's like a heavy donut for tea time. For tea time. Iya, this is jajanan pasar. This is Indonesian snack. Yeah, it's good. Snacks. When I was little, I Not eat too this a sweet, lot. but good. Enak kan? Better with coffee. Isabella, you wanna try now? Mau di sini try sama Daddy? No, right now, okay. Si Isabella katanya nanti cobain. Ini pertama kali loh saya buat jajanan pasar Good begini. to the last drop. Can I sell it? No. Not to Americans. Not to American, kenapa? Why? It has to be a lot more sugar. Oh iya, karena ini kata si Daddy kalau American itu dia perlu, mereka kan suka makan manis-manis. Ini kurang manis untuk American katanya. Iya, I can put more sugar. But this is not Indonesian style. Indonesian Right. style less sugar, no sugar. Not I many. actually prefer a dessert like this sometimes. Sometimes you want American desserts. Sometimes you don't want so heavy. The coconut and the sugar make it nice. Saya mau makan. But maybe smaller. So what is that name again? What is that called? Something Seacom. Kemplang. Kamplang Seacom. It's like kampung, right? Yeah. Because you like to call me kampung girl. Jadi ini kemplang yang buat kampung girl. Yalah makan Daddy.